atasnya itu kita bisa melihat lambang atau logo suatu perkumpulan organisasi Freemason, berlambangkan jangka dan kemudian di bawahnya ada sebuah garisan. Di dalam komplek Bonglondo yang berada di Sukun, Malang, Jawa Timur ini ditemukan beberapa jejak keberadaan Freemason. Jadi surku semuanya, sebenarnya apa sih Freemason itu? Jadi menurut keterangan yang saya dapat, Freemason itu adalah para penganutnya itu adalah para pemuja setan atau peminum darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sedulur di hari Kang Ebet dimanapun panjenengan berada. Jadi saat ini kami berada di area komplek pemakaman yang sangat luas. Jadi komplek pemakaman ini dulunya adalah makam Londo yang berada di Sukun, Malang, Jawa Timur. Jadi komplek makam Londo ini adalah suatu komplek yang sudah lama dan tentunya banyak yang akan kita ambil atau kita gali sejarahnya. Jadi komplek makam ini dulunya adalah memang komplek dikhususkan sebagai komplek pemakaman orang-orang Belanda atau orang-orang Londo, wong Londo. Jadi tapi lama kelamaan dengan pergeseran zaman, jadi makam komplek komplek Londo yang berada di Sukun, Malang, Jawa Timur ini sekarang sudah menjadi komplek untuk Nasrani. Jadi bukan orang Belanda saja, sekarang sudah menjadi area komplek Nasrani atau komplek orang-orang Cina. Jadi sepanjang kita melihat di sini itu ada komplek Cina semua. Jadi untuk saat ini kami akan mendatangi makam Belanda. Jadi di makam Belanda itu ada salah satu tokoh yang sangat fenomenal, salah satu tokoh organisasi Freemason. Jadi seluruh semuanya, ini kita akan mencari sebuah nisan dan disitulah nanti kita akan melihat nisan yang berlambang jangka atau garis di bawahnya. Jadi seluruh semuanya, kata-kata Freemason ini pertama kali saya dengar lewat cerita teman saya yang berada di Malang. Kemudian teman saya itu mengajak saya untuk berkeliling melihat jejak-jejak peninggalan Freemason ini. Jadi seorang teman saya itu menunjukkan salah satu gedung yang sangat besar sekali yang berada di Jalan Diponegoro, dan beliau menunjukkan bahwa di situ dulunya itu tempat sebagai tempat pemujaan aliran Freemason yang waktu itu terkenal sering melakukan ritual-ritual yang sangat aneh. Jadi berawal dari sepenggal cerita dari teman saya itu tentang keberadaan Freemason itu, kemudian saya dibuat penasaran untuk berangkat mencari sejarah tentang Freemason
yang ternyata erat kaitannya dengan beberapa bangunan Belanda yang berada di Malang ini. Dan tidak itu saja, ternyata anggota Freemason ini ternyata orang-orang penting, orang-orang yang anggotanya itu berstrata tinggi atau orang-orang elit. Jadi suruhku semuanya, sebenarnya apa sih Freemason itu? Jadi menurut keterangan yang saya dapat, Freemason itu adalah organisasi persaudaraan yang dibentuk pada abad ke-14 oleh para tukang batu yang organisasinya itu disebut sebagai loji. Jadi Freemason itu merupakan tarekat bebas yang merupakan sebuah organisasi persaudaraan yang asal usulnya tidak jelas. Jadi organisasi Freemason ini mempunyai organisasi yang berdiri sendiri di tiap negaranya. Di Indonesia juga organisasi ini tersebar di beberapa kota besar, termasuk juga yang berada di Malang, Jawa Timur ini. Kemudian organisasi ini selalu dihubungkan dengan konspirasi atau organisasi gelap atau organisasi yang sangat tertutup, dikenal sebagai organisasi rahasia karena sifatnya yang mungkin selalu tertutup itu. Jadi anggota Freemason ini merupakan orang-orang yang penting dengan strata tinggi seperti ilmuwan, pengusaha, kemudian dokter, juga insinyur, bahkan ada juga yang dari kalangan presiden. Jadi Freemason ini mempunyai simbol jangka dan di bawahnya itu mistar penggaris gitu. Jadi seperti peralatan-peralatan sebagaimana yang digunakan para arsitek ini dan digunakan dalam ritual Freemason ini. Jadi komplek pemakaman Belanda ini berada di Sukun, Malang, Jawa Timur. Kemudian dulunya itu memang makam ini makam Belanda yang relokasi kedua dari kota Malang. Kemudian karena di sana sudah penuh mungkin ya, akhirnya makam Belanda itu direlokasi ke tempat yang baru, yaitu pada tahun 1918 pemakaman ini baru dibuka. Jadi menurut informasi, Dr. Eiken ini bukanlah orang yang sembarangan, seperti yang sering disinggung bahwa anggota Freemason ini adalah orang-orang yang elit atau orang-orang yang berstrata tinggi atau berkedudukan tinggi. Kemudian banyak yang menamakan juga bahwa organisasi Freemason ini adalah para penganut-penganutnya itu adalah para pemuja setan atau peminum darah itu. Tapi kami juga belum tahu pasti. Tapi sebetulnya hal-hal yang semacam itu adalah pemikiran-pemikiran semacam itu mungkin itu sebagai saja, sebagai sebagai penggiring opini aja supaya organisasi keanggotaan organisasi Freemason ini bisa tidak bertambah lagi, karena ditakut-takuti dengan adanya bahwa yang menganut anggota Freemason ini adalah seorang pemuja setan dan peminum darah. Dengan begitu kan para anggota-anggota yang baru mau masuk ke organisasi Freemason ini jadi takut. Jadi keanggotaan Freemason ini tidak jadi bertambah besar atau banyak. Kemudian di sampingnya itu sudah kami analisa bahwa ini adalah makam istrinya Dr. Eiken itu, karena bentuk, ukuran, dan bahan
yang sangat mirip dan sama. Kemudian ini dua-duanya itu menyambung, dan di bawahnya ini yang tertutup semak-semak ini adalah pusarannya. Kemudian di atasnya itu nisannya. Jadi makam ini memang kalau yang di samping kiri itu, samping kanan itu memang nggak ada tulisannya, tapi cuman berbentuk hiasan daun gitu ya. Saya menganalisa ini adalah istrinya Dr. Eiken karena sama-sama bentuk dan bahannya itu sama semua. Oke sedulurku semuanya, jadi segini dulu review kami kali ini yang mengulas tentang Dr. Eiken atau sebagai penganut kelompok atau organisasi Freemason itu tadi. Mudah-mudahan sedikit apa yang kami sampaikan menambah wawasan tentang orang-orang Belanda di Malang ini. Sedulurku semuanya, demikianlah dulu. Mudah-mudahan sedulurku semua sehat, dan jangan lupa selalu didukung channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kalahari.